Di balik pagar kawat sirkuit tes pramusim 2026, sebuah anomali besar baru saja terjadi dan mengguncang kemapanan pembalap Eropa. Bukan pembalap Spanyol, bukan pula Italia, melainkan nama Veda Ega Pratama, anak bangsa asal Gunung Kidul yang dilaporkan sukses membuat bos KTM gemetar ketakutan melihat data telemetrinya yang tidak masuk akal. Inilah kabar yang membuat seluruh Indonesia bangga hari ini. Mari kita lihat perjalanan luar biasa Veda Ega Pratama yang dimulai dari tanah Gunung Kidul, Yogyakarta. Siapa yang menyangka, bocah yang dulunya berlatih di sirkuit Pasar Senggol, kini menjadi momok menakutkan bagi raksasa balap dunia. Di tes pramusim Moto3 2026 ini, atmosfer di dalam pedok dilaporkan terasa sangat berbeda. Ada kesunyian yang mencekam saat suara lengkingan mesin 250cc satu silinder membelah udara. Para jurnalis kawakan Eropa, mekanik veteran berbaju oranye KTM, hingga para petinggi HRC, semuanya terpaku pada satu layar monitor. Mereka tidak sedang melihat juara bertahan, melainkan melihat catatan waktu seorang remaja Indonesia yang melesat bak peluru. Data menunjukkan Veda bukan hanya cepat, tapi ia sedang meruntuhkan tatanan lama Moto3. Ini bukan lagi soal keberuntungan pemula, ini adalah sinyal bahaya bagi dominasi Eropa yang selama ini begitu angkuh. Dilaporkan dari arena tes, sebuah fenomena yang dianggap mustahil oleh hukum fisika justru diperagakan dengan indah oleh Veda Ega Pratama. Di saat motor Honda NSF 250R versi 2026 dikabarkan masih berjuang keras mencari top speed untuk mengejar ketertinggalan 5 km per jam dari mesin KTM yang superior, Veda memilih jalan pedang yang jauh lebih berbahaya. Telemetri tidak pernah berbohong dan data yang bocor ke publik sungguh mencengangkan. Veda tercatat melakukan pengereman 10 hingga 15 meter lebih lambat daripada pembalap Honda lainnya, bahkan lebih lambat dari pembalap KTM sekalipun. Teknik late braking ekstrim ini bukan sekedar gaya-gayaan, ini adalah bentuk pemberontakan Veda terhadap keterbatasan mesin. Para pengamat di pinggir lintasan dibuat menahan napas melihat bagaimana ban belakang motornya berdansa liar, sliding ke kiri dan ke kanan, hampir kehilangan traksi di setiap tikungan tajam. Namun yang membuat para insinyur Jepang geleng-geleng kepala adalah kemampuan Veda mengembalikan motor itu ke garis balap yang sempurna, seolah-olah ia memiliki lem perekat di bannya. Ini adalah skill tingkat dewa yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Namun, situasi ini memicu perdebatan panas di kalangan analis MotoGP. Apakah Honda sedang menciptakan mahakarya lewat tangan Veda? Ataukah mereka sedang memeras talenta seorang remaja Indonesia hingga ke titik nadir? Ketegangan semakin memuncak ketika bos besar KTM, sosok yang biasanya angkuh dan jarang memuji lawan, tiba-tiba keluar dari markasnya dan memberikan pernyataan yang membuat seluruh pedok terdiam. Ia dilaporkan memuji Veda setinggi langit, bahkan menyebutnya sebagai talenta paling murni sejak era Pedro Acosta. Sekilas, ini terdengar membanggakan bagi kita rakyat Indonesia. Namun, bagi mereka yang paham politik kotor dunia balap, pujian ini disinyalir terasa seperti ciuman kematian. Ini adalah perang psikologis tingkat tinggi. Dengan memuji Veda secara terbuka, KTM diduga kuat sedang menanamkan benih keraguan di dalam internal Honda. Mereka ingin menciptakan narasi bahwa motor Honda sebenarnya barang rongsokan yang tidak kompetitif, dan hanya talenta Veda lah yang menyelamatkannya. Taktik licik ini bertujuan membuat Veda merasa terjebak di tim yang salah. Di saat yang sama, pujian ini memberikan beban ekspektasi yang luar biasa berat di pundak sang anak ajaib. Tiba-tiba, Veda bukan lagi seorang underdog yang bisa balapan tanpa beban. Kini, ia adalah target. Ia adalah orang yang harus dikalahkan. Para mekanik Honda kini dilaporkan harus bekerja di bawah bayang-bayang pujian musuh mereka sendiri. Sebuah situasi yang menciptakan friksi internal tentang arah pengembangan motor. Insinyur HRC di Jepang dikabarkan telah mengambil keputusan yang sangat berisiko tinggi, atau bisa dibilang all-in. Melihat bagaimana Veda mampu menjinakkan NSF 250R dengan gaya late braking yang ekstrim, mereka memutuskan untuk mengubah total setup sasis demi mengakomodasi gaya tersebut. Ini adalah pertaruhan nyawa. Jika berhasil, Veda akan memiliki senjata yang tak terkalahkan di tikungan. Namun, jika gagal, motor tersebut akan menjadi sangat tidak stabil, liar, dan berbahaya untuk dikendarai. Ada kekhawatiran besar bahwa HRC terlalu memaksakan pengembangan hanya pada satu pembalap, sebuah kesalahan fatal yang pernah menghancurkan dominasi mereka di kelas MotoGP beberapa tahun lalu saat era Marc Marquez.
Veda kini berada di tengah-tengah badai teknis ini. Ia harus memberikan masukan akurat tentang distribusi bobot dan aerodinamika, di saat ia sendiri masih harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh tekanan. Beberapa mekanik bahkan mengaku melihat hal yang janggal pada respons mesin di putaran rendah. Sebuah misteri teknis yang belum terpecahkan, namun harus segera diatasi sebelum lampu start balapan pembuka padam. Yang membuat kisah perjuangan Veda semakin mendebarkan dan menguras emosi adalah ancaman nyata yang sedang menunggu di tikungan berikutnya. Moto3 bukanlah tempat bagi mereka yang berhati lembut. Di sana ada The Enforcers, para pembalap senior yang bengis. Nama-nama seperti David Munoz dan Joel Kelso, yang sudah kenyang dengan asam garam duel jarak dekat yang brutal, dikabarkan mulai mengasah taringnya. Bagi mereka, Veda hanyalah seorang anak kecil dari Asia yang baru saja masuk ke wilayah kekuasaan mereka. Di kelas Moto3, kecepatan satu lap hanyalah tiket masuk. Kemampuan untuk bertahan dalam tawuran di kecepatan 220 km per jam adalah cara untuk bertahan hidup. Bisikan-bisikan jahat di antara para pembalap senior Eropa sudah mulai terdengar. Mereka disinyalir tidak akan membiarkan Veda melenggang bebas. Mereka tahu celah-celah kecil, mereka tahu bagaimana cara menutup jalur dengan cara yang paling agresif tanpa terkena penalti. Ini adalah tembok besar yang harus ditembus oleh Veda Ega Pratama. Pertanyaannya bukan lagi seberapa cepat ia bisa melaju, melainkan seberapa kuat mental anak Gunung Kidul ini saat stang motornya bersentuhan dengan motor lawan di tikungan terakhir. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa beberapa pembalap senior sudah mulai mempelajari setiap gerak-gerik Veda melalui rekaman onboard, mencari titik lemah psikologis yang bisa mereka eksploitasi. Bahkan, ketegangan sempat meledak di sesi latihan bebas terakhir. Dilaporkan terjadi sebuah manuver kontroversial yang hampir saja mengakhiri sesi Veda lebih awal. Insiden ini membuktikan bahwa Veda sedang dikeroyok, ia sedang diuji nyalinya. Di sisi lain, tekanan mental juga datang dari luar lintasan. Rumor tentang tawaran kontrak dari tim-tim besar Eropa untuk musim 2027 mulai bermunculan, meskipun musim 2026 belum resmi dimulai. Ini adalah gangguan klasik yang bisa menghancurkan fokus seorang pembalap muda. Apakah Veda akan tetap setia pada proyek Honda yang sedang membangun ulang kejayaannya, ataukah ia akan tergiur oleh rayuan mesin KTM yang terbukti lebih stabil? Pilihan yang ia ambil dalam beberapa bulan ke depan tidak hanya akan menentukan karirnya, tapi juga harga diri bangsa yang ia wakili. Setiap kali Veda membuka media sosial, ia melihat ribuan harapan dari netizen Indonesia. Di mata media Eropa, ia mungkin hanya statistik, tapi bagi kita, ia adalah pahlawan. Kontras tekanan ini menciptakan beban unik yang hanya bisa dirasakan oleh seorang anak bangsa yang berjuang sendirian di negeri orang. Dengan prestasi gemilang di tes pramusim ini, masa depan Veda Ega Pratama di dunia MotoGP terlihat semakin cerah, namun juga penuh ranjau. Jika konsistensi mengerikan ini terus dijaga, tidak mustahil Veda akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar bertarung untuk gelar juara dunia Moto3 di tahun pertamanya. Bayangkan, lagu Indonesia Raya berkumandang di sirkuit-sirkuit Eropa. Bayangkan merah putih berada di posisi tertinggi podium. Jika Veda berhasil menaklukkan musim 2026 ini, ia akan membuka gerbang lebar bagi talenta-talenta muda Indonesia lainnya. Ia membuktikan bahwa pembalap kita bukan hanya pelengkap grid, tapi predator yang ditakuti. Namun, kita juga harus realistis dan waspada. Musim balap sangat panjang. Jebakan politik, cedera, dan permainan kotor rival akan selalu mengintai. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus terus mendoakan dan mendukung Veda agar diberikan kekuatan mental dan keselamatan. Semoga Veda tidak hanya menjadi cepat, tapi juga cerdas dalam menghadapi provokasi lawan. Kita berharap sasis baru Honda yang berisiko tinggi itu benar-benar menjadi senjata ampuh, bukan senjata makan tuan. Jalan menuju podium pertama masih dipenuhi duri, tapi tekad seorang pemuda yang tidak takut mengerem di titik kematian ini memberikan kita harapan baru. Itulah kabar terbaru dan situasi memanas dari Veda Ega Pratama yang terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia Moto3 2026. Perjuangan anak bangsa ini belum usai, justru baru saja dimulai. Kalau kalian bangga dengan nyali dan prestasi anak bangsa ini, jangan diam saja. Tunjukkan dukungan kalian dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya agar dunia tahu kekuatan fans Indonesia. Subscribe channel Gala Cepat sekarang juga untuk update berita terbaru pembalap Indonesia yang paling akurat. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan detik-detik Veda mencetak sejarah. Share video ini ke grup WhatsApp, Facebook, dan teman-teman kalian. Komen
dukungan dan doa terbaik kalian di bawah. Tuliskan di kolom komentar, maju terus Veda, Indonesia bangga padamu, atau kami bersamamu, Garuda Muda. Jangan lupa follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar MotoGP. Bersama-sama kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi dan membungkam keraguan dunia. Indonesia pasti bisa. Merah putih harga mati.